Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, tadi iseng-iseng buka media sosial ya, ternyata bahkan di story WA teman-teman saya itu banyak yang membuat story kalau hari ini 21 November adalah hari pohon sedunia. Kenapa saya bahas tentang hari pohon? Ini ada kaitannya dengan cara saya, sebenarnya cara yang kurang lazim. Tidak, mungkin cuman saya yang pakai cara ini. Jadi kalau kita sebagai pengusaha toko kan dituntut untuk bisa berkomunikasi. Terus mungkin teman-teman ada yang nanya, hubungannya apa pohon sama toko ya? Entah ini saya menghubung-hubungkan atau tidak, tapi menurut saya itu ini ada efektifnya untuk sebagian orang. Jadi gini, saya ya, bukan istri saya kan seneng itu sama tanaman hias. Jadi ya bonsai lah, ya tanaman bunga-bungaan lah, itu seneng. Dan saya banyak di rumah ya, ada beberapa, enggak banyak, ada beberapa. Kalau ya memang dasarnya kalau saya itu seneng itu ya burung ya, itu kemudian ya intinya saya itu merasa bahagia jika saya itu sibuk ya, mungkin terlalu banyak waktu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kenapa ini saya sangkutkan sama toko kelontong begini ya, untuk bisa mengambil hati pelanggan itu memang kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan tampang, atau mungkin kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan tempat saya murah loh, atau mungkin tempat saya komplit loh. Itu nggak bisa sepenuhnya ya. Nah, salah satunya ya seperti ini, menyamakan hobi ya, tahu menyamakan hobi. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu menyamakan frekuensi. Jadi gini ya, untuk teman-teman bertoko saya rekomendasikan untuk belajar ilmu komunikasi. Karena apa? Karena komunikasi itu penting. Jadi pada dasarnya kita berhubungan dengan orang itu, atau ingin menyampaikan sesuatu yang kita maksud, itu kuncinya satu, komunikasi. Sedikit saja kita salah berkomunikasi atau tidak tahu komunikasi caranya gimana, maksud yang kita sampaikan itu tidak akan sampai kepada mereka. Contohnya, jika ini ya, kalau misal kalau saya itu orangnya urakan dan teman kita itu juga urakan sebelumnya, nah kita tanpa lihat-lihat situasi, ketika teman kita sedang bersedih atau sedang kita langsung seenaknya ngomong, seenaknya mencela, itu nanti salah. Atau mungkin maaf ya tadi sebentar
Nah itu intinya, komunikasi itu hal yang penting, bahkan terpenting untuk kita mengutarakan apa yang kita maksud dengan lawan bicara kita ya. Oh ya, dan menurut saya itu ada sedikit tahap-tahapan begini ya. Yang pertama itu kita harus menyamakan frekuensi itu selevel. Jadi kadang ketika saya bicara dengan orang yang jauh lebih pintar ya, sama saya akan sedikit diam, saya akan banyak bukan banyak bicara, banyak bertanya. Jadi memang itu cara saya supaya dia itu merasa dihargai. Kemudian muncul nanti kata-katanya gini. Atau mungkin ketika yang lawan bicara saya itu, maaf ya, tanda kutip ya, kurang banyak tahu soal apalah, itu saya akan menyamakan frekuensi. Saya tidak akan banyak bicara soal ilmu ini, ilmu ini saya nggak bicara. Jadi yang dia tahu apa ya saya mengikuti. Itu namanya ilmu komunikasi, itu namanya menyamakan frekuensi. Atau contohnya seperti ini, jika ada seorang ahli mekanik mesin itu dipaksa nyambung ngobrolnya sama ibu-ibu penjual pecel lele, kira-kira nyambung nggak? Yang satu membicarakan baut ini yang bagus ini, besarnya segini, nanti kalau misal karatan caranya biar gampang lepasnya pakai ini. Nah, ibunya pak enggak, ya mungkin oh gitu ya, tapi apa itu namanya, dalam hati itu pasti ngomong apa ya, seperti itu ya. Jadi atau mungkin yang ibunya yang banyak bicara, pecel lele bicarain, oh kalau milih lele itu yang seperti ini, umurnya segini, kemudian sekilo isi segini. Atau mungkin oh nanti kalau bumbunya harus gini, kacangnya harus digoreng nggak, jangan dimasukin ketika minyaknya kurang panas. Kalau sudah panas nanti dimasukin, jangan lama-lama nanti gosong. Enggak masuk. Oh ya mungkin bisa masuk ya, obrolan itu bisa masuk kalau saja mungkin anaknya ibu-ibu penjual pecel lele ini cantik ya. Ya kalau saya jadi pemudanya ya mungkin ya saya rela bu tiap hari makan pecel lele, atau pakai sambelnya saja juga saya rela ya. Seperti itu ya laki-laki ya. Semua laki-laki itu semuanya sama saja. Enggak ya. Enggak. Kenapa kita harus belajar ilmu komunikasi? Karena kadang pesan yang ingin disampaikan itu tidak sampai kepada lawan bicara. Hal buruknya adalah salah frekuensi. Nah itu ya. Oh ya, ayo teman-teman kita belajar soal ilmu komunikasi supaya apa yang kita mau sampaikan itu sampai kepada lawan bicara. Termasuk apa yang kita jual, misal ini jualnya ini keunggulannya kayak gini, kekurangannya kayak gini. Nah itu masuk ya. Mungkin jadi ya garis bawahnya gini, semua orang bisa berjual, bisa buka toko, tapi tidak semua orang bisa membuat tokonya ramai. Dan kadang di sini ya, di sebelah sini tokonya sama-sama buka toko di sebelahnya, tapi yang satu rame yang satu enggak. Kenapa? Coba perhatikan. Selain komplit sama harganya ya, misal itu sama berarti nanti masalahnya ada di komunikasi atau di keramahan. Ya keramahan itu memang bentuk dari komunikasi ya, rendah hati ya. Iya,
ini saya nggak bisa bicara banyak soal komunikasi memang karena saya sedang masih dalam belajar untuk ilmu ini ya. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu channel komunikasi, ilmu komunikasi yang baik, nanti bisa diinfokan kepada saya atau mungkin ada sarannya, saya dengan kerendahan hati mau menerimanya. Oke, sekian dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.